ada dua ya, sosok pimpinan sama sosok pemimpin. Ada orang yang punya jabatan pimpinan, dia sebagai orang ditunjuk untuk memimpin, tapi dia nggak punya skill untuk memimpin. Jadi ya pemimpin ya hanya posisi gitu. Dan kita pasti ketemu banyak orang kayak gitu, entah di formal ataupun informal. Kedua adalah natural leaders, atau memang dia born to be a pemimpin, lahir sebagai pemimpin, atau ya beneran pemimpin dari grassroots. Nah ini biasanya pemimpin-pemimpin informal yang dia tidak menunggu posisi untuk berbuat sesuatu, dia bergerak karena dia pengen bikin impact ke masyarakat. Nah inilah sebenarnya yang saya highlight di Rumah Milenial. Saya pengen tahu seberapa banyak sih anak-anak muda yang punya jiwa kepemimpinan murni ya, tidak ada motif lain selain memang dia bikin gerakan atau impact dampak ke masyarakat. Jadi kalau di sini dari pengertiannya, pemimpin adalah orang yang menginspirasi gitu, dan dia punya satu motif yang memang dia punya power untuk menggerakkan seseorang, menggerakkan sesuatu dengan skill yang dia punya. Nah, jadi kalau bicara sekarang nih, misalkan COVID-19 ya, banyak orang ribut, wah anak muda pada kemana nih gitu, kok kayaknya nggak kelihatan, ini kan anak muda semua harus turun segala macam dan lain-lain. Nah, tapi kita harus melihat konteks yang lebih besar, bahwa dalam situasi krisis seperti ini, porsi kepemimpinan itu dimakan dengan aksi yang berbeda-beda ya. Jadi ada memang, saya bilangnya bahwa berbagi peran. Ada peran yang memang di lini depan, itu Dr. Tirta dan tim Kurir Kebaikan, Mas Rashid dan kawan-kawan. Ada yang memang tim medis, ada yang memang tim di rumah create konten, ada yang memang tim distribusi bahan makan, dan terbagi-bagi gitu. Jadi kalau kita ngomongin konteks kepemimpinan tuh tergantung posisi masing-masing. Jadi kalau teman-teman merasa tidak bisa keluar rumah atau merasa tidak ada kemampuan berbagi, fokus aja ke diri sendiri, apa yang bisa di-create, dan ada pengaruh, itu teman-teman udah bisa dibilang sebagai seorang pemimpin sebenarnya. Jadi kita bikin makna pemimpin ini dalam konteks definisi yang lebih sederhana ya, nggak bicara yang ini aneh-aneh. Nah selanjutnya, nah ini kan ciri-ciri kepemimpinan yang kita tahu ya, punya komunikasi yang bagus, cari contoh yang juga bagus, kasih contoh yang bagus, punya pengakuan, jadi inspirasi, punya integritas, punya dinamika kerja yang bagus, punya tujuan. Apalagi kalau bicara tim olahraga ya, rugby itu tim oriented ya, fokusnya ke tim, nggak ke diri sendiri. Lalu dia suportif ke timnya, ke anggotanya, dan punya tujuan yang jelas. Nah, teman-teman tahu lah ini pasti siapa. Ini ada Presiden Putin ya, Rusia, ada Justin Trudeau, ini Kanada, ada Jinping ya, China ya, ada siapa yang dikabarkan lagi sakit terus nggak ada kabarnya sekarang, Kim Jong Un ya, bahkan Korea Utara udah siap-siap siapa yang jadi penggantinya Kim Jong Un kalau dia beneran sakit. Ada Mahathir ya, mantan Perdana Menteri Malaysia yang kemarin juga baru berganti. Ada ini Duterte ya, Presiden dari Filipina ya. Nah ini pasti mungkin nggak ada yang tahu ya, Mr. DS ya, Donald Trump. Ada Ratu Elizabeth ya. Ada yang tahu ini? Ini Tim Cook ya, bosnya Apple sekarang, penggantinya Steve Jobs. Nah, itu kan tadi orang-orang yang kita kenal, yang well known as a president, as a CEO ya. Konteks pemimpin itu jelas bahwa mereka jadi pemimpin karena mereka punya posisi. Mereka dikenal dan mereka punya pengaruh. Nah, itu jelas gitu. Dan banyak orang mendefinisikan pemimpin itu ya kayak gitu. Ketika lo punya power, lo punya kekuasaan, nah lo pemimpin gitu. Nah, tapi coba kita lihat ini. Nah, ada yang kenal nggak sosok ini? 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 Saya jamin 90% sebagian besar nggak ada yang kenal. Tapi mereka justru adalah sosok-sosok pemimpin yang luar biasa juga. Siapa mereka? Yang pertama, Pak Bambang itu dokter spesialis saraf mata. Dia turun ke pelosok Nusantara, saving lot of life dari ancaman kebutaan, Dr. Bambang Steady. Kedua, ibu-ibu ini, Ibu Elizabeth. Nah, dia bikin SMA Bagimu Negeri, bikin sekolah gratis buat masyarakat yang nggak mampu di Semarang, Jawa Tengah. Nomor 3,
Togu Simorangkir yang paling bawah, dia ambil S2-nya di Inggris, di Oxford pula, dan dia memutusin untuk balik ke kampungnya, untuk membangun kampungnya, dan dia bikin yayasan untuk anak-anak di Pulau Samosir, Alusi Tau Toba, dari 2009. Terakhir, Pak Budi Laksono, juga sama, dia dokter, kalau beliau ini fokusnya untuk ke sanitasi, dari 96. Nah, teman-teman, kita harus melihat bahwa inilah pemimpin yang sebenarnya pemimpin gitu. Jadi saya mau ngebalikin makna pemimpin yang sebenarnya itu bukan soal posisi, tapi soal pengaruh dan bukan soal popularitas, bukan soal pengakuan publik semata. Dan ini penting untuk dipahami. Kalau saya ambil dari bukunya John Maxwell, Mahal Guru Leadership di Dunia, ini sederhana dan ini mungkin bisa diingat ya dalam konteks pemimpin olahraga. Kalau kalian teman-teman di sini jadi coach atau jadi manajer atau jadi apapun yang sifatnya person in charge, nah itu jangan bangga dulu gitu, jangan senang wah gua bisa punya power untuk ngatur-ngatur gitu, karena ini hanya di level 1 gitu, hanya kalian di acknowledge, dikenal sebagai seorang pemimpin yang memang punya posisi aja gitu, belum tentu kalau kalian nggak punya posisi itu bisa di respect sama orang, dilihat, bahkan didengerin ngomongnya. Nah tapi dari level 1 tuh bisa naik kalau teman-teman itu punya hubungan baik, udah mulai bisa menjalin relasi dengan sesama anggota, antara pelatih sama anggotanya itu dia bisa komunikasinya lancar, bisa hangout bareng, bisa diskusi dua arah. Kalau misalkan anggotanya mau curhat, mau cerita, dia mau dengerin gitu. Jadi teman lah gitu. Nah, so pemimpin yang kayak gini tuh pemimpin level 2 ya, people follow you because they want to, mereka mau ngikut karena mereka nyaman sama teman-teman ya, ini level 2. Nah ini bisa naik lagi kelasnya ke pemimpin yang level 3. Nah kalau misalkan bicara ranahnya pelatih rugby, nah tiba-tiba pelatih ini dia bisa membawa timnya menjadi pemenang, berarti kan dia udah ada track record, udah ada prestasi. Nah naik lagi, wah dia jadi pantas dianggap sebagai coach ya, leader, pemimpin, karena dia udah punya sesuatu gitu, udah punya prestasi. Dan hari gini ya kebanyakan pemimpin muda itu termasuk Stafsus ya, termasuk si Andi Taufan dan Belva yang kemarin mengundurkan diri. Kenapa mereka diangkat jadi Stafsus? Karena mereka pemimpin muda yang sudah melakukan sesuatu gitu. Yang sudah di sini kata kuncinya, people follow because they've done something for the community lah, untuk organisasi atau mungkin untuk masyarakat. Nah, jadi ketika teman-teman someday berhasil create prestasi, achievement, dan itu ternyata prestasinya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk banyak orang, dirasakan sama timnya, itu udah masuk level ketiga. Dan itu udah dibilang kategori pemimpin yang baik lah gitu. Nah, naik lagi ke 4 ya, yang lumayan tinggi. Nah, ini pemimpin yang memang kata kuncinya people development. Apa? Pemimpin yang memang sosok ya, yang memang punya kemampuan untuk membina, membimbing, mementorin, mengcoaching timnya sehingga bisa jadi kayak dia. Gitu. Jadi kata kuncinya itu regenerasi. Pemimpin-pemimpin yang mikirin gimana caranya supaya orang lain bisa sama kayak dirinya, bisa levelnya sama, bisa kemampuannya sama, sehingga someday kalau dia udah nggak ada tuh bisa ada yang gantiin gitu. Proses namanya reproduction. People ikut kita, orang ikut kita, karena kita sudah melakukan sesuatu buat mereka. Ya, nanti saya kasih contohnya siapa aja. Nah, yang terakhir ini paling tinggi. Paling tinggi levelnya, mungkin di level para tokoh-tokoh dunia seperti Martin Luther King ya, lalu Dalai Lama, lalu ya sosok-sosok yang kita kenal lah, Malala Yousafzai yang di Pakistan. Lalu ini pemimpin-pemimpin yang dia dianggap pemimpin karena dia punya respect, karena respect dari masyarakat, karena kita gitu. Mau kita punya posisi, mau teman-teman dari kota, dari kampung, dari desa, dari luar negeri, dalam negeri, ya kalau di respect mah di respect aja gitu. Ini levelnya tinggi banget gitu. Coba kebayang nggak siapa ya di Indonesia yang punya sosok di pemerintah yang di level ini? Mungkin yang saya tahu salah satunya adalah
mungkin ini pro dan kontra ya, pro dan kontra, ada yang setuju sama yang enggak. Tapi kalau kita lihat dari satu spektrum yang lain, salah satunya Pak Habibie. Kenapa? Kita melihat dia bukan dari konteks presidennya, kita melihat beliau, bagaimana beliau itu begitu dihormati sama orang se-Jerman, ya. Mau Pak Habibie itu udah nggak jadi presiden, ketika pergi ke Jerman selalu dapat karpet merah, kalau jalan kemana-mana selalu ditemani sama orang nomor 1 di kampusnya, misalnya di kampus-kampus besar di Jerman. Jadi ini udah, mau dia udah nggak jadi presiden pun tetap dapat respect. Berarti kan udah di level 5 beliau itu, pengaruhnya udah demikian besar, ya. Nah, itu contoh yang sederhana. Nah, selanjutnya adalah kita bicara, kalau teman-teman memutuskan jadi seorang pemimpin, itu sebenarnya jalan yang sendiri. Jadi, kepemimpinan itu adalah jalan penderitaan, kalau kata Bung Hatta ya. Jadi, kalau mau jadi pemimpin itu ya sendiri, gitu. Penderita, mau berkorban, nggak populer, kita harus siap dengan kondisi itu. Karena, balik lagi ya, posisi itu adanya di nomor 1, bukan paling atas. Jadi kalau yang masih menganggap kepemimpinan itu nomor posisi itu mungkin perlu diperbaiki. Nah, ini kita bisa diingat, yang nomor 1 bahwa teman-teman harus diingat, tugas pemimpin adalah bukan hanya ngatur kerjaan, tapi ini sepakat dengan Mas Wisnu Tama, dengan kemarin saya ngobrol dengan CEO-nya MNC, bahwa jadi pemimpin, jadi manajer, jadi coach itu soal ngatur orang, gitu. Sama seperti ngatur orkestra ya, itu tuh seni gitu, mengatur. Tapi ini bagaimana dari keberagaman tim itu bisa jadi satu harmoni gitu. Ini soal people, manage people, ngatur orang. Jadi teman-teman harus belajar juga psikologi, karakter ya. Dan di sini tadi saya bilang, having a position of leadership doesn't mean you are a leader. Punya posisi jadi manager, jadi coach, bukan berarti teman-teman otomatis pemimpin. Teman-teman bisa jadi pemimpin kalau yang nomor 3, kalau udah diakuin sama timnya. You are not leader until the group you are leading say so. Jadi orang yang kalian tuh dianggap jadi benar-benar seorang pemimpin kalau memang dianggap sebagai seorang pemimpin sama lingkungan sekitar, bukan ngaku-ngaku kita tuh gue leader di sini gitu, atau gue pemimpin di sini. Itu menurut saya sih nggak banget ya. It's not type of the a good leader. Nah, dan yang selanjutnya, yang paling penting teman-teman harus ingat bahwa jadi coach, jadi pemimpin, jadi melakukan itu karena mereka mau melakukan itu. Selain mereka dikunci sama yang namanya sumpah dokter, tapi mereka juga spirit kemanusiaannya itu tinggi banget. Jadi ini sadar bahwa once gue jadi dapat aman jadi seorang pemimpin, at the same time you also have opportunity untuk ada chance itu untuk berkorban ya. Nah itu teman-teman harus tahu bahwa dalam suatu tim juga kita nggak bisa maksain semua orang tuh untuk ikutin kemauan kita. Karena kemauan dan kemampuan tim itu beda-beda. Jadi ada orang yang nggak mau, udah gitu nggak mampu, udah kalau aja lah orang kayak gini, udah nggak mau, nggak bisa, terus belagu lagi. Ya. Ada ketemu orang kayak gini mungkin ada lah ya, 1-2 ya. Ada yang nomor 2, ada tim yang mau, dia mau belajar nih, dia mau latihan, dia mau dibimbing, tapi dari skill dia sebenarnya belum bisa menurut kita. Ya. Nah, itu menurut saya itu masih bagus. Kenapa? Karena modal mau itu adalah pintu pembuka orang untuk maju sebenarnya. Dibanding yang nomor 3, dia bisa, dia punya skill, tapi dia nggak mau, itu parah banget. Jadi yang nomor 1 sama nomor 3 itu toksik ya, racun gitu. Jadi kalau ada orang-orang kayak ini di tim ini sebenarnya di reconsider lagi aja. Karena bisa jadi toxic, nomor 1 dan nomor 3. Teman-teman fokus sama yang nomor 2 sama nomor 4 aja. Sama orang-orang yang mau tapi belum bisa, sama orang-orang yang udah mau dan dia bisa. Jadi jangan habisin energi sama orang-orang yang nggak mau dibimbing, nggak mau belajar, dan nggak mau maju. Gitu. Jadi kita harus membagi porsi energi kita tuh on the right place, on the right person. Gitu. Nah, ini tipe-tipe pemimpin ya. Ada tipe pemimpin yang komando. Tuh kalau misalkan teman-teman di sini punya tim yang memang motivasinya kurang, lembek gitu.
susah diatur dan memang apa ya, ibaratnya mereka itu nggak tahu mau kemana gitu. Nah, ini boleh menerapkan konteks kepemimpinan komando ya. Teman-teman bisa direct order, bisa tegas ya, dan do what I say and say what and do based on my direction. So, dengan ini pemimpin komando tegas ya. Nah, kedua itu pemimpin pengatur. Dia nih tipikal pemimpin ini tuh yang tipikal punya standar tinggi dan semua orang tuh harus ngikutin. Nah, pemimpin tipikal kayak gini cocok buat member yang udah solid dan semangat dengan sosok yang kayak gini. Kalau di sepak bola tuh pasti dulu Sir Alex Ferguson ya, Jose Mourinho itu tinggi. Kalau di rugby saya nggak terlalu familiar. Apa namanya? Oke. Yang di luar boleh di-mute dulu teman-teman, sorry. Baik. Nah, ini kalau yang di korporat tuh Steve Jobs ya. Steve Jobs tuh tipikalnya seperti ini. Ketiga itu yang dia ngeliat jauh ke depan. Gue mau ke depan kita kayak gini, ke depan kita akan gini, ke depan kita akan buat ini. Dan ini contohnya adalah yang punya Tesla ya, mobil listrik di Amerika ya, Elon Musk. Dia suka berbagi inspirasi, suka motivasi untuk bergerak ke arah-arah yang baru. Ini pemimpin-pemimpin yang memang visioner. Atau yang nomor 4, pemimpin yang sebagian besar kalau coaching ini memang ada di ranah olahraga ya. Dia senang untuk membimbing timnya, tim yang mau belajar, dia mentoring, dia suka untuk mengembangkan potensi anggotanya. Nomor 5, atau kayak Bill Gates ya, demokratis. Dia selalu melibatkan timnya untuk ngambil keputusan. Kalau menurut kalian gimana ya? Kalau misalnya ngambil keputusan gini, menurut kalian gimana ya? So, saya udah punya keputusan ABC, mana yang terbaik menurut kalian ya? Kita putusin yuk gitu. Jadi ini dari gaya komunikasinya juga dia nggak otokratis ya, tapi dia ngedengerin gitu. Kamu maunya gimana? Kamu maunya gimana? Oh, oke. Jadi punya kemampuan komunikasinya juga bagus. Atau kayak Warren Buffett ya, penguasa Wall Street. Dia lebih ke mementingkan hubungan harmonis antara tim. Gitu. Nah, ini ada 6, teman-teman. Nah, kalau ada yang nanya, lebih bagus yang mana ya? Jawaban saya, situasional. Di awal-awal, teman-teman bisa menjadi tipikal pemimpin yang komando. Sudah solid, mulai jadi yang mengatur. Ya, udah solid, udah kompak, udah mulai rata skillnya, udah siapin untuk regenerasi, jadi pemimpin yang coaching. Ya, lalu udah selanjutnya ketika semua bisa diajak ngomong dan mikir, jadi pemimpin demokratis dan sampai afiliatif. Jadi ini tipikal pemimpin yang karakter pemimpin yang ada yang saat ini ya, yang saya bisa sharing. Karena sebenarnya pemimpin yang baik itu good leaders do what they can to put others in position to win. Jadi tugas seorang pemimpin memang untuk membawa kita semua ke arah yang lebih baik. Nah, proses menuju ke arah yang lebih baik itu caranya nggak mudah, nggak menyenangkan, dan penuh dengan penderitaan. Apalagi di era sekarang. Ya, kalau kata CEO-nya MNC kemarin, Mas David Audi, gue nggak bisa punya karyawan yang cengeng. Gue mendidik mereka supaya mereka nggak manja dan mereka bisa nguasain kehidupan dengan wise. Kalau anak-anak muda sekarang manja, gampang ngeluh, gampang blaming orang, tanpa bisa kasih kontribusi apa-apa, buat apa gue pertahankan, katanya gitu. Jadi begitu juga mungkin di posisinya di olahraga ya, teman-teman nih harus compete demikian ketat ya, dan push siapapun yang ada di bawahnya untuk menang gitu. Menang dalam artian aspek dari skill tuh bisa scale up, dari prestasi bisa baik, dan lain-lain. Nah, ini kan kita tahu, ini cepat aja sebelum ke yang lain, nanti mungkin 5 menit terakhir saya sharing, karena ada slide ntar saya bisa sharing. Kasih contoh yang baik. Hari gini tuh bagian besar kan kita bergaul sama anak-anak muda. Anak-anak muda tuh butuh sesuatu yang bisa dilihat. Udah nggak zamannya lagi ngomong terus udah nggak bisa. Mereka butuh bukti, mereka butuh contoh, mereka butuh teladan. Dan untuk dapat ini, teman-teman harus melakukan hal yang sama. Misalkan, besok latihan jam 8 loh ya, jangan ada yang telat. Kitanya telat nggak?
Kitanya jam 8 kurang udah ada di lapangan belum? Jangan sampai kita nyuruh tapi kitanya nggak ngikutin apa yang kita omongin. Nah, itu udah lupain aja deh. Nah, itu set an example gitu. Penting nomor 1. Kedua, ngambil keputusan tuh harus cepat kalau jadi pemimpin olahraga. 3, mementingkan anggota tim di atas segala-galanya. Dan kita udah tahu. Ini kan semuanya teori ya, tapi saya pikir kita sudah bisa memahami ini semua. Lalu selanjutnya, nah harus bertahan dengan stres ya. Jadi teman-teman yang gampang panik ya nggak bisa nih. Ya karena stres itu adalah sahabat kita sehari-hari di era ketidakpastian seperti saat ini. Jadi withstand tuh bersahabat, bertahan dalam stres ya. And nomor 5, walaupun begitu, tetap kalem, nggak boleh emosional, nggak boleh geragasan, dan harus tetap pede. Ingat, beberapa case saya ngobrol sama teman-teman, entah itu coach atau mereka yang berkarir di bidang olahraga, termasuk tim kemarin Asian Games. Salah satu kelemahan atlet Indonesia adalah tidak percaya diri. Dan itu adalah musuh nomor 1. Nah, ini tantangan. Ya, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri, rasa minder. Jadi jangan sampai kalah sebelum bertanding. Gitu. Ini sebenarnya tugas pemimpin untuk menyuntikkan mindset-mindset kayak gini. Sehingga kemampuan komunikasi itu jadi penting. Membangun antusiasme untuk semangat gitu. Walaupun kitanya mungkin lagi nggak semangat. Tapi ketika jadi pemimpin, kita harus menjalani peran sebagai orang yang memberikan semangat gitu. Dan yang paling penting nomor 8, have a great ability to quickly bounce back tuh harus punya mental bola basket. Jadi kalau kalah, ya harus cepat balik lagi, harus cepat balik ke mood awal gitu. Jangan kayak telur gitu, yang dibanting langsung break, hancur. Ya, kayak pecah, kayak gelas langsung pecah. Harus punya mental kalau sama kayak bola basket. Semakin dibanting, semakin dihina, semakin sering kalah, harusnya semakin punya tekad yang kuat untuk bangun dan bangkit. Dan 100 cases, ratusan kasus yang membuktikan bahwa the power of never give up itu bisa jadi keajaiban buat banyak kelompok olahraga. Ya, dan yang selanjutnya mungkin ini saya fokus bahwa ada istilah nanti teman-teman pelajari ya, namanya mindful leadership, memimpin dengan berkesadaran, atau bahasa Sundanya, bahasa Jawanya memimpin dengan eling. Eling itu kan sadar ya. Jadi artinya apa sih gitu? Artinya adalah menjadi seorang pemimpin yang mindful, dia tuh memimpin dengan fokus, kreativitas, dan kasih gitu. Jadi kelihatan dewasa, memimpin secara dewasa katanya. Nah, ini kita lihat ya, kita lihat sama-sama di sini. Setiap orang adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin perlu memimpin dirinya sendiri. Memimpin pikirannya, dengan begitu memperbaiki dirinya. Ini ada satu statement juga saya ambil. Ketika aku masih muda, aku bersemangat. Aku berdoa kepada Tuhan agar memberiku kekuatan untuk mengubah dunia. Ketika sudah separuh baya, aku sadar setengah dari hidupku sudah berlalu dan aku nggak mengubah apapun. Dan aku berdoa sekarang untuk mengubah mereka yang di dekat sekitarku. Tapi sekarang aku udah tua. Doaku lebih sederhana, Tuhan memberikan kekuatan untuk mengubah diriku sendiri. Jadi maksudnya apa? Teman-teman yang berhasil melawan dirinya sendiri, lari rasa malas, dari apapun yang jelek, itu berarti sebenarnya sudah jadi modal pemimpin yang kuat. Karena lewat kesadaran ya, mindful itu kan sadar. Lewat kesadaran, memperbaiki diri sendiri untuk lebih baik. Saya tadi malam lumayan lihat beberapa video tentang kisah-kisah pemain rugby. Nah, yang sukses itu rata-rata mereka udah ada punya kemampuan ini. Mereka sadar untuk memperbaiki diri apa yang salah. Mereka nggak blaming coach-nya, mereka nggak blaming permainannya, mereka nggak blaming temannya, tapi dia internalisasi. Ini gue begini, ini kan ada 3 pemimpin yang kesadaran tuh, dia penuh perhatian gitu. Jadi dia juga dia percaya bahwa yang namanya segala sesuatu itu bisa dikontrol dengan dirinya sendiri. Ada 3 di sini bisa dibaca. Ada mindful, selflessness, ada compassionate.
Dengan hadirnya kalian sebagai pemimpin itu menghadirkan rasa nyaman dan rasa tenang. Jadi pemimpin yang kuat itu nggak harus dengan keras, tegas, dan kesombongan loh. Dengan kelembutan, dengan kenyamanan, dengan ketenangan itu lebih powerful dari yang tadi. Saya ketemu dengan banyak sosok pemimpin dan saya memang lebih nyaman kalau sosok pemimpin yang dia tenang, dia nyaman, tapi dia kuat gitu. Kuatnya bukan kuat suara, bukan kuat badan, tapi memang dia hatinya yang lembut. Dia bisa menggerakkan orang dengan hati gitu. Nah, jadi mindful leadership kesimpulannya menggerakkan, mendukung orang ya dengan kehadiran yang penuh, terhubung dengan ego yang tidak ada, less ego ya. Jadi ego kita tuh sebagai pemimpin tuh nggak ada, gue tuh coach, gue bos, gue pemimpin, lu dengerin gue, lo harus dengerin gue, lo nggak gitu, nggak gitu. Itu belum mindful namanya. Mindful tuh sadar, sesadar-sadarnya, oh tim saya ini kelemahannya seperti ini, si ini begini, jadi saya harus begini. Ya jadi senternya tuh di diri kita. Nah ini sebenarnya materinya masih banyak, nanti tinggal dibaca aja. Saya ngumpulin satu-satu. Kayak pemimpin yang baik itu kayak mentor ya. Lalu pemimpin yang baik itu dia harus siap secara mental atau psychological. Jadi sebenarnya nggak boleh kelihatan cengeng di depan tim kita. Kalaupun mau ngeluh, mau nangis ya, mau marah itu sama orang-orang yang dianggap dekat ya. Karena you always need to be in the top form. Dan ini penting banget, jangan pernah underestimate, ngeremehin dan pentingnya memperlakukan orang dengan respect sama kebaikan, termasuk sama lawan nih. Coba seberapa banyak dari orang Indonesia atlet ya, dengan dia punya respect yang tinggi, abis salaman, shake hands, pelukan, dan tidak ada berdendam. Ya, memang is about afterlife gitu. Jadi yang harus dijaga adalah silaturahmi setelah pertandingan, bukan menjadi musuh ketika pertandingan itu selesai. Ya kan? Jadi dengan mental teman-teman bisa merubah realitas gitu ya. Dan ini penting sebagai seorang pelatih, teman-teman harus mereach satu-satu. Ini PR sih memang, capek. Tapi ketika teman-teman punya hubungan yang baik dengan setiap pemain, individu, ya, ini pasti akan jauh lebih baik. Mereka di sini dibilang high quality connection itu membantu orang itu bertumbuh dan bisa berkembang pesat personal ataupun profesional. Jadi seorang coach itu harus maintain the real connection untuk menjaga fokus sama kejujuran dari timnya. Ya kan seperti ini. Jadi hubungan antara one to one itu penting sekali. Ya, dan being a good leader means berkomunikasi secara baik dengan timnya. Ya, sekedar nanya apa kabar, lagi ngapain, apakah masih sehat, gimana kemarin cederanya, ajak diskusi. Ya, bahkan di sini dibilang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang personal. Asalin semua nama anggotanya ya. Harus siap menjawab setiap pertanyaan dari timnya, dan ini penting, jangan gosip. Jangan terjebak gosip, karena gosip itu akan memposisikan pemimpin itu menjadi orang yang nggak punya wibawa ya. Jadi nggak boleh tuh yang namanya pemimpin itu gosip, ngomongin orang, bergunjing gitu ya. Itu tidak baik. Nah ini harus jaga emosi ya, karena emosi juga bisa menjadi backfire, mencelakakan teman-teman. Dan ini penting banget bahwa tim yang ada sekarang tuh kan sebagian anak-anak muda. Jadi mereka tuh lebih melihat sosok coach pemimpin itu yang punya etika sebenarnya. Etika tuh maksudnya apa? Yang tadi saya bilang, pemimpin yang punya etika adalah pemimpin yang memperlakukan orang dengan baik, perhatian, dan respect, hormat gitu loh. Jadi ini perlu diingat sama kita semua. Karena ketika kita bicara di sini, people are most likely to excel. Maksudnya orang itu lebih cepat untuk berubah, untuk berkembang, kalau mereka tuh punya hope, harapan, dan ini harus dipupuk. Foster tuh artinya pupuk ya. Jadi kalau pemimpin tuh yang pesimis, yang nggak pada power, itu nggak bisa. Harus create namanya optimis ya, belajar optimis. Harus punya mental can do ya, bisa, pasti bisa. Masalah nanti gimana, yang penting bisa. Ini soal cara pandang sebenarnya. Ini tadi sudah. Dan harus mau dikritik ya teman-teman.
harus mau mendengar kritik, harus mau mendengar masukan, karena feedback and recognition dalam artian tuh yang tadi saya bilang contoh yang pertama adalah teman-teman itu mau menerima kritik sama memberikan feedback, memberikan kritik. Dan ini penting ya, memberikan recognition. Recognition itu apa? Pengakuan. Hey, lu main hari ini bagus banget, selamat ya. Gue bangga sama lu. Besok kalau bisa lebih baik. Lu tadi kenapa? Tetap semangat ya. Jadi kasih pengakuan gitu. Nah, ini sebenarnya energi-energi yang luar biasa kalau kita ingat, kalau kita praktekin sehari-hari ya dalam olahraga. Recognition tuh penting. Bukan pemimpin aja yang butuh recognition. Ya, bukan leader aja yang butuh pengakuan, tapi tim, setiap individu yang hadir di dalam tim kita, mereka butuh pengakuan. Dan orang yang paling bisa memberikan pengakuan sama mereka adalah siapa? Kalau bukan pemimpin atau coach-nya. Ya, pastikan manajer atau coach-nya. Nah, ini slide terakhir dari saya. Nah, banyak dari pemimpin, dari kita semua yang merasa, wah kita kayaknya sudah cukup baik nih memimpin. Kita sudah cukup profesional. Tapi ingat, selalu ada yang namanya blind spot atau titik hitam. Maksudnya apa? Pasti ada aja hal-hal yang kita nggak lihat, tapi orang lain tuh lihat kekurangan kita di mana. Jadi yang tadi saya bilang, selalu buka ruang dialog sama pemain, sama kru, sama tim, bahwa gue apa yang harus diperbaiki, gue salahnya di mana, apa yang gue harus perbaiki, dan lain-lain, dan lain-lain. So, kurang lebih itu overview dari saya. I pikir it's a very compact ya, apa yang saya sampaikan. Jadi, selanjutnya mulai kita diskusi. Saya kembalikan ke Karin. Oh, balik ke saya. Berarti kita unmute semua ya, coba ya. Anyway, gimana teman-teman? Dapat masukan yang berharga? Sangat. Okay, let's get back to seru. Oke, teman-teman, kalau punya pertanyaan boleh langsung bertanya. Silakan. Saya punya Kak Karina. Boleh, silakan. Mbak Lydia, mantap. Iya, dia dari Papua. Kalau jadi pemimpin kita boleh minta maaf tidak? Misalnya kita nih ada salah begitu, kepergok, oh ini salah, tapi kayak saya pernah alami tuh dibilang sudah jangan minta maaf untuk jaga ego gitu di mata atlet. Nah, itu bagaimana? Oke, baik. Sebenarnya tadi saya sudah singgung Mbak Lydia di salah satu slide bahwa pemimpin itu harus berdamai dengan ego. Nah, Mbak Lydia kan kita as human being, kita pasti ada chance di mana kita buat salah dong. Dan kita udah terang-terangan buat salah, ya satu-satunya untuk mengembalikan trust, kepercayaan tim member ke kita harus minta maaf. Gitu. Dan permintaan maaf itu adalah satu hal yang sangat mulia, yang sangat amat mulia. Jadi yang backgroundnya ada itu boleh mute semuanya, boleh mute aja nggak? Jadi nanti kalau mau nanya baru di unmute masing-masing, oke? Oke. Wait. Terima kasih. Oke, jadi silakan. menurut saya Mbak Lydia itu harus gitu. Ya, bahkan presiden pun, Pak Jokowi pun minta maaf, menteri-menteri pun, dan kelihatan karakter pemimpin yang baik itulah pemimpin yang mengakui kesalahan. Saya pribadi udah beratusan kali saya minta maaf ke tim, ke siapapun kalau saya bikin salah. Karena ketika kita berdamai dengan ego, ya itu ya tadi berarti udah mindful. Oh, gue pemimpin dan gue sadar gue bikin salah dan gue harus minta maaf gitu. Jadi jangan dengar omongan-omongan yang sebenarnya justru melemahkan pengaruh kepemimpinan Mbak Lydia. Justru harus minta maaf, ya. Tapi dengan minta maaf bahwa Mbak Lydia adalah pemimpin dengan hati, bukan tangan besi, dan itu respect-nya akan jauh berkali-kali lipat, gitu. Ya, jadi akan dianggap sebagai pemimpin yang juga rendah hati, ya, mau mendengarkan, dan pasti lebih disayang sama timnya karena mengayomi anggota, ya. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau nanya? Boleh lo langsung aja unmute terus tanya. Imran punya pertanyaan?
Ya, ada. Boleh, silakan. Ya, Mas Imron, silakan. Ya, saya dari Jawa Tengah, Pak. Halo, Mas. Ya. Salam. Salam dari Jakarta. Silakan, Mas. Kita ada sebuah tim. Sedangkan itu ada anggota tim yang lebih tua, mungkin lebih tinggi derajat atau mungkin lebih lebih segalanya lah dibanding si pemimpin itu lah. Itu sikap dan mungkin strategi manajemennya seperti apa? Baik. Siap. Terima kasih, Mas. Baik, saya langsung coba jawab. Jadi, ini terjadi di konteks demografi saat ini ketika angkatan kerja produktif itu menguasai banyak lini. Dan ini memungkinkan para sosok-sosok manajer, pemimpin strategik, entah itu di level manajer sampai CEO itu memimpin orang-orang jauh lebih tua, yang umurnya lebih senior, bahkan pengalamannya lebih senior. Ya, gampangnya kemarin kalau kita bicara Emil Dardak kan beliau masih muda, memimpin yang karena lebih tua. Ahok juga seperti itu, Pak Anies Baswedan juga seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara di ranah profesional, yaitu ada dua situasi formal dan situasi informal. Nah, secara formal, legitimasi pengambilan keputusan, direction itu wajib ada di pemimpin secara formal. Dan anggota tim itu harusnya udah tahu bahwa apa yang disampaikan sama ketua, sama pemimpin harus mengikuti. Nah, tapi kita ngomong bukan konteks formal sekarang. Yang menjadi pembicaraan saya untuk Mas Imron adalah kita harus fokus di informalnya, Mas Imron. Bahwa maksudnya apa? Maksudnya anggota atau member dari kita yang umurnya lebih tua, lebih senior, mereka hanya butuh didengar, diajak bicara, dihormati. Itu dulu. Jadi maksudnya apa? Konteksnya kita harus mungkin sesekali luangkan waktu untuk bicara hati ke hati sama beliau-beliau. Misalkan begini, sesederhananya gini, Bang, sesekali kasihlah masukan gitu. Menurut lo apa yang gue harus lakuin nih? Lo kan udah senior di sini. Jadi angkat dia, ya kan? Jadi libatkan dia dalam kepemimpinan kita. Nah, itu saya lakukan itu berkali-kali dan itu berhasil. Dan memang kepemimpinan informal itu somehow lebih powerful daripada kepemimpinan formal. Jadi jangan lupa bahwa yang tadi saya bilang ya, kepemimpinan itu kan how kita manage manusia. Nah, ketika teman-teman sudah bisa memenangkan hati dari setiap anggota yang ada di tim kita, itu berarti teman-teman sudah jadi pemimpin yang baik. Nah, bagaimana cara memenangkan hati anggota dari tim kita? Dengan melakukan pendekatan personal satu persatu, Mas. Nah, termasuk orang-orang yang usianya lebih tua, yang lebih senior. Diwongke lah, dalam bahasa Jawa diwongke gitu ya. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini teori, tinggal dipraktekin aja, Mas. Kurang lebih begitu. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Lagi mau nanya, yang dari Ciwi. Tadi Lydia udah, Meita, Dika, Bing, lu punya pertanyaan kah? Wira? Pertanyaan bagus-bagus nih. Iya. David? Oke. Rizky. Monggo, silakan. Pak, saya Rizky dari Jawa Timur. Ayo Mas Rizky, silakan. Mungkin saya ingin bertanya tentang manajemen tim. Soalnya kan di Jatim juga untuk di tim saya sendiri itu kadang-kadang masih bingung untuk mencari pelatih dan kadang-kadang harus temannya sendiri yang jadi pelatih. Iya. Masalahnya sendiri kan untuk sebagai sama-sama atlet untuk jadi seorang leader di lapangan kan juga kadang mikir, ada yang temannya mikir, temanku sendiri aja kak, biasa aja, nggak usah yang berlebihan. Kadang-kadang mereka kan mikir juga kalau kamu lo sama-sama atlet, kamu bukan pelatih. Mungkin untuk cara manajemennya biar lebih baik. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Mas, sebelumnya saya mau nanya, misalkan ketika Mas Rizky ditunjuk sebagai seorang pelatih, itu yang nunjuk orang yang ada di atas atau memang keputusan antara anggota? Biasanya untuk keputusan antar anggota sendiri, Pak. Nah, berarti kan kalau sudah ada keputusan antar anggota, kan secara voting, aklamasi, kesepakatan bersama, Mas sudah dianggap sebagai pemimpin mereka. Nah,
ketika dianggap sebagai pemimpin mereka, disitulah yang namanya kepercayaan dititipkan di bahunya Mas Rizky. Nah, tips dari saya adalah ajak komunikasi sama kayak tadi, ajak komunikasi, dialog rutin dengan mereka. Misalkan begini, ini kita sekarang tim baru, sekarang gue ada di sini, lakukan komunikasi terbuka bahwa posisi kita sekarang seperti ini. Nah, dan kita tahu kita mau sama-sama mau maju, dan gue butuh yang namanya kerjasama dari lo semua. Karena tanpa lo semua, gue nggak bisa, dan kita nggak bisa. Jadi, kalau memang teman-teman percaya gue di sini bertanggung jawab sebagai seorang leader, tolong support gue juga, dan gue akan support lo. Nah, jadi dengan menunjukkan sikap seperti ini, itu kan berarti kan Mas Rizky itu terbuka dan siap untuk menjaga. Nah, insya Allah dengan sikap seperti ini tuh akan timbul rasa respect, rasa hormat. Dibanding, lu dengerin gue, itu nggak bisa. Tapi dengan dialog, dengan komunikasi, dengan pendekatan hati ke hati, ya. Dan yang tadi saya bilang Mas di awal slide itu set example. Jadi mulai dari sekarang kalau misalkan latihan disiplin, ya Mas datang duluan ke lapangan, tunjukin bahwa memang Mas itu ngelakuin apa yang Mas omongin. Nah, insya Allah teman-teman akan melihat, akan disayang sama timnya kalau Mas tuh ngelakukan itu. Gitu kurang lebih. Ya. Harus jadi contoh dulu ya. Betul. Harus jadi contoh. Ya, sama-sama. Ada lagi? Seru nih. Ayo, semua orang harus lempar satu pertanyaan. Wajib deh gue wajibin. Mikir. Ayo, jalanin otaknya. Pertanyaannya bagus-bagus kok ini. Bagus. Gue senang dengernya. Oke, Meita. Unmute, Meita. Go. Ya, silahkan, Meita. Jawa Barat, Meita. Ya, Jawa Barat. Saya juga orang Sunda loh. Ya, silakan Meita. Ya. Gimana cara menumbuhkan orang lain untuk percaya diri? Jadi kayak dia tuh sebenarnya bisa untuk jadi pemimpin, tapi ya nggak mau padahal timnya tuh udah mempercaya dia gitu. Kasih sesederhana jawabannya, kasih kesempatan dia untuk menyelesaikan satu tugas yang menurut dia nggak bisa, tapi kita kasih deadline dan kasih semangat, kita dampingin. Karena somehow orang itu nggak percaya diri karena mungkin belum dapat kesempatan dan nggak dikasih kesempatan. Nah, kita somehow sebagai seorang pemimpin harus ada kepekaan ya, melihat situasi ini bahwa dia pede karena mungkin dia belum pernah dikasih kesempatan gitu. Nah, berarti ada saatnya gambling ya, mungkin kasih kesempatannya sekali-sekali untuk melakukan sesuatu yang menurut dia mungkin nggak bisa, tapi ternyata dia bisa. Jadi ketika orang melewati fase yang namanya fase gray area ya, yang dirasa itu nggak mungkin tapi sebenarnya dia bisa, itu orang akan naik nanti dia punya PD, kepercayaan dirinya. Ya, sama seperti ibaratnya kita naik gunung deh gitu ya, gue bisa sampai sini ya, berarti gue mungkin bisa juga nih. Nah, sama kayak gitu. Jadi soal mental sebenarnya, dan itu percaya diri itu soal mental block sebenarnya. Bisa nggak bisa tuh soal ranah mental. Jadi ini hanya bisa dilakukan dengan action ya, dengan bukti dan kasih kesempatan dia tuh untuk maju. Karena kadang-kadang gini, kita tuh sebagai seorang pemimpin suka ego ya. Egonya adalah kita tuh selalu mau kasih kesempatan buat teman-teman yang bagus aja mainnya. Tapi kita nggak kasih kesempatan buat teman-teman yang menurut kita tuh nggak bagus. Padahal mungkin nggak bagus menurut kita, beda dengan persepsi teman-temannya atau mungkin menurut dia sendiri. Nah, jadi kasih porsi yang sama untuk tim, kasih kesempatan untuk dia berbuat kesalahan. Nah, ini kata kunci penting. Ya, ketika orang buat kesalahan, jangan dicaci maki, jangan dijauhkan, jangan dikucilkan. Tapi ketika orang bikin kesalahan, kasih kritik yang konstruktif, yang membangun dan dimotivasi. Karena that's how we work in a team. Kita kerja dalam tim tuh kayak gitu. Jadi kalau ada orang buat salah, jangan dijauhin, jangan dicaci maki, jangan dibully. Kita angkat sebagai satu kekuatan keluarga. Sama seperti kita berjalan berlayar di satu kapal besar ya. Kalau misalkan ada satu awak kapal kita yang lemah, ya kan kapal kita juga ikut berat gitu. Justru kita harus menyemangati, memperkuat orang itu supaya speed kapal kita tuh bisa jalan lebih cepat dan lebih kuat. Begitu menurut saya, Meita. Ya, sama-sama. Silakan. Ada lagi. Siapa lagi nih? Senang nih kalau banyak yang nanya. David, lo kelihatannya udah mulai gatel. Yeay, akhirnya.
Oh, oke. Bang. Halo Mas David. Halo Mas David. Salam kenal. Halo Bang, izin. Halo. Gue Ya. dari Dari Jakarta, mana nih? Bang. Wah, tangga kita. Saya di Bintaro nih. Silakan. Bintaro, Bang. Silakan. Pertama, ini mungkin ada dua perbedaan karakter di dalam sebuah rumah lah ibaratnya. Iya, oke. Boleh. Yang pertama, orangnya mampu dan bisa untuk memanage rumah tersebut, Betul. tapi kadang karena dengan sikap dan karakter dia yang egois yang sedikit tinggi gitu, hasilnya suka menjadi negatif. Yang kedua, orang yang nggak bisa, biasa-biasa aja, tapi dia pernah punya kepercayaan lah di luar rumahnya itu, di luar rumah kita ini. Yeah. Nah, gue pernah ngalamin itu satu case yang jadi kita pernah mempercayakan seseorang nih Bang, yang di rumah sendiri nggak pernah dipercaya, tapi di luar dia pernah dipercaya, dipercaya gitu lah. Iya. Tapi ketika pulang ke rumah sendiri, itu jadi kadang suka overacting lah, atau banyak terlalu berbuat hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Cari pengakuan lah gitu ya. Ya. Nah, yang satu lagi nih, yang punya kemampuan, yang apa segala macam, tempatnya di rumah sendiri, yang sering kita percaya, tapi dia nggak bisa ngasih unjuk hal-hal yang positif gitu karena dikasih kepercayaan sama kita. Nah, kalau biasakan kayak gitu tuh, untuk nengahinnya tuh gimana sih Bang? Simpelnya itu juga saya harus tahu posisi mereka berdua ini apa. Asisten pelatih dengan pelatih, atau mungkin anggota dengan pelatih, atau pelatih dengan pelatih posisi, atau anggota dengan anggota. Anggota dengan anggota. Oh, oke. Berarti posisi Mas David ini apa? Seorang pemimpinnya, leader dari mereka? Saya apa teman? Oke. Leadernya mereka lah. Oh, leadernya mereka. Baik. Nah, begini Mas. Nah, ini yang saya bilang tadi. Thank you, Mas David, pertanyaannya bagus juga ya, bagus banget. Jadi, menurut Mas David, sebentar kita diskusi dulu ya. Masalahnya itu ada di mana gitu, dalam artian apa yang menjadi masalah dari karakter mereka berdua untuk Mas David? Jadi yang pertama, yang selalu mencari pengakuan itu sebenarnya biasa-biasa aja Bang. Kurang mampu lah untuk misalkan kita percaya untuk melakukan segala sesuatu tuh. Yang satu lagi punya kemampuan tapi ya gitu, tinggi gitu orangnya. Oke. Ya jadi kadang hasilnya tuh jadi malah negatif. Oke, baik. Nah, saya coba jawab dari perspektif saya dengan posisi saya belum tahu dunia rugby ya. Mungkin kan kita bicara konteksnya rugby ya Mas ya? Yap. Konteksnya kaca rugby. Nah, yang pertama kan kita bicara posisi Mas David ini sebagai seorang leader atau pemimpin. Yang pertama, dialog dengan yang satu, heart to heart. Apa ekspektasi lo dari tim ini dan lo mau ngapain? Tampung. Yang satu juga sama. Apa ekspektasi lo dari tim ini dan apa yang lo mau bisa kontribusi? Nah, nanti baru Mas sebagai seorang leader di situ memposisikan, bikin strategi untuk mereka berdua. Nah, posisinya mereka dua ini musuhan nggak? Enggak. Oh enggak, apalagi nggak musuhan. Nah, berarti kan bagaimana di sini sebenarnya Mas David memetakan mereka. Buat saya gini, tidak ada anggota tim yang jelek. Yang ada ada anggota tim yang tidak tepat di posisi tertentu ketika saat itu. Jadi orang yang salah di waktu yang salah gitu. Tinggal bagaimana Mas David ini memposisikan orang ini sesuai dengan kekuatan untuk mendukung tim. Jadi tinggal soal puzzling aja nih, soal puzzling sama bikin mereka percaya kalau mereka tuh bisa bikin kontribusi yang bagus buat tim dengan kelebihan dan kekurangan mereka.
Jadi tadi saya bilang bahwa kita nih kadang-kadang sebagai seorang pemimpin leader itu suka terjebak dalam perbincangan gosip ya. Nah, kalau bisa kita keluar dari kanan dan kiri, Mas. Kita keluar dari situ, kita tadi ya, mindful itu soal tidak judgment ya, tidak berprasangka. Tapi pure kita melihat si yang kiri itu apa adanya sebagai orang yang mencari aktualisasi. Mungkin kalau gue di posisi dia, gue juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kira-kira apa ya yang bisa gue lakukan supaya dia minimal dia bisa lebih blend, dia bisa lebih kontribusi. Nah, sama di posisi yang kedua juga gitu. Nah, jadi accept, terima mereka apa adanya dulu. Jadi hilangkan judgment dulu. Nah, dengan menerima kekurangan dan kelebihan mereka, akhirnya Mas akan jauh lebih mindful dan sadar bahwa oke, berarti gue akan memprioritaskan hal-hal yang memang bisa memperkuat tim. Misalkan atur posisinya atau gimana, kasih mereka kepercayaan, kasih mereka tugas, kasih challenge mereka untuk ngapain. Nah, dan yang paling penting ajak dialog, Mas. Dialog itu penting sekali, ajak ngobrol, kasih apresiasi ya, kasih apresiasi, karena semua orang di tim itu butuh pengakuan, Mas. Butuh pengakuan, butuh diapresiasi, butuh untuk diangkat ya, tapi dengan porsi yang juga baik dan benar. Itu sih menurut saya, Mas David, mudah-mudahan sedikit menjawab. Berarti kita harus nyiapin porsi mereka masing-masing, gitulah sederhananya, Mas. Betul. Siapkan porsi mereka masing-masing. Sekarang gini, misalkan kayak dulu AC Milan. AC Milan tuh full of star, ya, dream team. Real Madrid, macamnya tuh dream team kan. Tapi kan this is the skill of being a coach, football coach itu kan mengatur irama pemain gitu supaya mereka tuh bisa bermain atas nama satu tim, Real Madrid, MU. Walaupun mereka di dalamnya ada nama-nama besar. Ya sama seperti posisi Mas sekarang. How you manage dream team ya, orang-orang dengan skill karakter yang beda-beda. Coba kayak Ibrahimovic, lalu Eto'o, itu kan nggak bisa diatur semua, pemarah, songong, kaya, tapi kok bisa akhirnya kepegang misalkan sama Mourinho atau Alex Ferguson. Berarti apa? Mereka ada satu ruang yang kita nggak tahu proses interaksi antara coach sama pemain tuh ngapain, sehingga akhirnya pemain tuh bisa ngeblend dan bisa akhirnya bisa perform baik di timnya gitu, dan mengalahkan ego dari masing-masing pemain. Gitu sih kalau menurut saya, Mas. Oke. Berarti agak panjang nih kita jadinya. Nggak apa-apa, oke, seru ini diskusi kita, bagus. Berarti dengan mengambil tindakan face to face gitulah ibaratkan. Ya, dialog, sebelum, betul. Dialog sama-sama mereka gitu. Berarti nggak salah kan ya? Kadang kita suka gini, Mas. Iya. Ketika dari keduanya tersebut lagi dapat inilah tugas, kepercayaan dan segala macam gitu, saya suka misahin mereka dulu nih. Tapi betul. mungkin saya misahinnya ketika itu udah kita lagi ada semua kumpul gitu. Oke, lu ikut dulu ke sini gitu. Nah, ya harusnya itu sebelumnya betul. atau gimana? Sebelumnya. Sebelumnya ibarat begini loh, kita mau perform di atas panggung, ya kan? Nah, persiapkan semua pemain tidak hanya di atas panggung, tapi backstage. Nanti siapkan skenario, Mas. Skenario itu bukan saat ketika sedang bermain, tapi sebelumnya. Skenario personal, skenario tim. Nah, itu kita yang bikin. Kita atur skenario, dan kejelian seorang pelatih itulah mengatur skenario-skenario yang ada nanti di lapangan. Nah, jadi akan lebih baik menurut saya dan efektif kalau Mas David create skenario itu sebelum permainan atau sebelum itu dimulai. Baik itu untuk personal ataupun untuk tim, gitu kalau menurut saya. Oke. Nanti tinggal caranya aja, Bang ya? Iya, tinggal eksekusi. Itu kan tadi teori, Mas. Tinggal eksekusi. Ya. Bismillah, semoga lancar ya. Semangat. Amin. Ya, curhat nih ya, Dav ya. Pit. Asik, Ay. Pasti, oke. By the way, thank you. Masih siapa yang belum nanya nih? Gue tunjuk nih lama-lama nih. Oke. Reza. Langsung aja unmute. Perkenalkan, nama saya Dika. Saya dari Banten. Lebih tepatnya dari Tangsel juga nih, sama. Mantap, sama ya. Beda tol doang ya. Dari Tangsel juga sama Dika. kok. Nah, ya, ini mau nanya kan tadi sempat
bilang kalau misalkan ada pemimpin yang sebenarnya dia bisa, tapi dia nggak mau. Ya tadi yang pertanyaan Meta itu anggota kali ya, anggota atau mungkin dia bisa tapi dia nggak mau. Anggota ya. Yang mau jadi pemimpin. Enggak. Yang jadi pemimpin. Jadi dia mau jadi pemimpin. Dia mau jadi pemimpin. Bisa pemimpin, bisa anggota. Ini yang pemimpinnya. Oke, pemimpin. Oke. Jadi dia pemimpin. Sebenarnya dia belum jadi pemimpin, tapi dia mau jadi pemimpin, tapi dia itu sebenarnya dia bisa, tapi dia kurang pede gitu, kurang yakin sama diri dia. Itu cara nambahin pedenya dia supaya dia bisa yakin sama diri dia tuh selain tadi mentalnya itu ada lagi nggak, Mas? Oke. Kalau memang seluruh tim sepakat dia adalah kandidat pemimpin yang baik, ya udah kita kumpulkan semua orang, ada dia dan Dika sama teman-teman lain sepakat nanti kita semua bilang bahwa kita setuju dia jadi leader ya, dan kita kasih semangat gitu. Jadi again ada skenario. Nah biasanya kalau diposisikan kayak gitu, nah dia yang tadinya nggak enak, malu, nggak bisa, tapi karena ngelihat semua tim mendukung dia pasti bilang oke, boleh, asal nanti gue disupport ya, dan tolong support dia gitu. Jadi jangan memperlemah asumsi dia bahwa dia pemimpin yang jelek, tapi justru perkuat. Walaupun mungkin along the way prosesnya itu dilihat ada rasa-rasa yang tidak baik, tidak sempurna. Nah itu tugas anggota tim yang percaya sama dia jadi pemimpin untuk bisa mendukung dia supaya lebih percaya diri gitu. Nah, misalkan kayak udah coach tenang aja, pokoknya apapun yang misalkan coach bilang kita akan dengerin, kita akan respect, dan coach juga kasih ruang ke kita untuk berkreativitas di lapangan, dan kita dialog, dan apapun yang coach lakukan kita support. Nah jadi bangun moral juga dengan komunikasi dengan dia. Ya, jadi jangan tunjukkan sikap yang mungkin kita lawan dia, against dia, kita ngeyel, kita apa. Nah, tapi kita justru harus suportif. Nah, itu kata kuncinya suportif. Nah, itu kalau kata kuncinya teman-teman melihat ada sosok yang bagus, tapi dia nggak pede. Dukung dengan lingkungan yang memang bisa ngangkat dia. Gitu sih kalau menurut saya. Berarti dikasih inian positif ya? Jangan yang negatif. Betul. Dikasih ibaratnya positive vibes ya. Ruang positif ya. Gitu. Oke. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Bung Dika. Terima kasih. Positive vibes. Yudi, pertanyaan. Ini yang paling senior kayaknya nih, mana? Dari bewoknya ya. Saya kalah gondrong bewoknya. Oke, Mas. Silakan Mas Yudi. Yudi dari Kaltim. Iya, salam Mas. Gini, saya kan emang basicnya ngelatihnya dulu di olahraga bergu. Baik. Jadi ada beberapa pemain yang emang harus dikasih taunya keras sama lembut. Halo Mas. Halo. Halo Mas. Mungkin sinyal saya agak kurang bagus. Halo. Halo. Yes. Halo Mas. Halo. Halo Mas. Ya coba boleh diulang Mas, tadi mati sinyalnya. Oh ya. Jadi internetnya kurang stabil. Sorry. Silakan. Jadi kita punya beberapa pemain yang emang harus dikasih taunya agak keras dengan cara dimarahin. Betul. Atau dengan cara lembut. Betul. Nah, yang saya mau tanyain, kalau misalnya yang kita kasih tahu secara dengan keras, dengan marah, itu apakah nggak masalah ke atletnya? Oke, baik. Ataupun ke tim. Baik. Kan misalnya kita ngasih taunya lagi pas latihan, kita ngasih taunya kan dengan marah-marah, tapi dilihat juga sama atlet yang lain gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Pertanyaan saya sebelum kita memutuskan untuk melakukan reaksi marah ke dia, apakah kita sudah coba sebelumnya ngomongin dia dengan baik-baik? Udah baik-baik segala macam. Nah, kalau memang dirasa marah itu sebagai bentuk ketegasan harus dilakukan, go ahead, silakan. Karena somehow nggak masalah. Asalkan boleh marah tapi tidak kasar dan menyinggung pribadi. Nah, itu yang kita harus sadari bersama dan tidak menghina ya. Jadi
marah yang baik itu adalah marah yang tidak mendegradasi nilai dia sebagai manusia. Tapi marah sesuai dengan porsinya dia sebagai pemain yang lalai. Itu boleh. Tapi karena mungkin kita mau bikin dia ini banget terus kita hina, itu nggak boleh. Itu akan backfire ke kita, justru kita akan dilihat sebagai pemimpin yang tidak baik di mata teman-teman yang lain. Tapi kalau kita menunjukkan kita ketegasan, marah, ya, dan mungkin bisa dibilang ini, gue tuh marah sama lu karena gue peduli sama lu, gue sayang sama lu, makanya gue begini. Makanya gue minta lo berubah. Teman-teman di sini ngelihat lo kayak gini. Tolonglah. Nah, kayak gitu. Jadi ada satu emosi, energi, perkataan yang juga dimainkan. Ya kan? Jadi boleh tuh pakai kata-kata gitu. Gue tuh kayak gini peduli sama lo. Makanya gue kemarin begini. Kalau nggak perlu gue nggak ngomong sama lo. Gue nggak gini. Jadi ada sebab akibat tarik ulur. Jadi biar dia mikir gitu. Jadi nggak asal sekedar marah, tapi bikin marah kita tuh bikin dia mikir gitu. Bikin dia tuh refleksi, oh iya juga ya gitu. Nah, saya kadang-kadang melakukan itu, kebetulan saya di LSPR kan saya ngajar semester 8 mahasiswa tingkat akhir. Itu nggak bisa tuh dipakai metode marah yang bentak-bentak, yang maki-maki, itu nggak bisa. Tapi saya kasih marah dengan gaya konsekuensi. Lo kalau gini akan begini. Selama ini saya udah begini, tapi kamu masih begini, ya saya nggak akan tanggung jawab kalau nanti ke depan kamu begini. Kira-kira kamu bisa bantu saya nggak? Nah, jadi dengan dialog yang seperti itu, yang tendensius, yang ibaratnya kalau di polisi itu interrogatif ya, itu biasanya bisa sedikit merubah karakter seseorang. Nah, tapi kalau dirasa menurut Mas itu tidak berhasil di ruang terbuka, ajak dia berdua ngobrol. Gue mau ngomong deh sama lu. Sebenarnya lo ada masalah apa sih? Gue berkali-kali gue kayaknya udah ngomong sama lo ya. Dan gue sebenarnya peduli nih gue ngomong kayak gini sama lo. Lo bisa nggak bantu gue? Karena lo kalau misalnya kayak gitu terus, gue nggak bisa bantu lo ke depan, sorry. Kan lo tahu gue sebagai pelatih, gue punya tanggung jawab, gue begini. Kalau lo kayak gini terus, sorry, gue nggak bisa bantu ke depan, dan gue harus ganti lo sama yang lain. Dan lo harus terima itu, karena gue di sini sebagai seorang pemimpin yang gue harus gimana caranya tim ini bisa jalan. Nah, kayak gitu, Mas. Jadi, biar dia mikir, dia berefleksi, dia, oh iya ya, oh gini, oh begitu. Nah, insya Allah, coba deh. Oke. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Semoga menjawab. Terima kasih. Who's next? Oke, ada pertanyaan? Hambali. Mas Hambali, silakan Mas Hambali. Ya, gini Mas, mau tanya. Kita punya pemimpin bagus nih. Pemimpin kita bagus. Betul. Tapi dia suka lebih banyak itu kayak bad mood lah. Kayak bad mood, kita sebagai anggotanya itu kadang-kadang juga bingung nih kita mau ngomong apa, takutnya kita salah lagi, dia bikin dia bad mood lagi kan. Jadi takutnya kita salah ngomong salah, jadi kita kayak sebagai anggota, oke, terima aja dulu. Jadi baiknya itu kita sebagai anggota itu harus bagaimana sih Mas gitu. Baik. Nah, ini pertanyaannya adalah bad mood itu reaksi dia karena kalian bikin salah, nggak pernah bikin prestasi atau gimana, atau bad moodnya dia itu karakter, atau ketiga bad moodnya itu teman-teman tahu bahwa dia sedang ada masalah. Enggak. Lebih ke yang mana? Lebih ke yang ketika dia yang bad mood itu, tapi kayak gimana ya bad moodnya ya? Cuma kita kayak ngomongnya A, tapi kita B, ngelakuinnya B itu kayak langsung bad mood banget gitu kayaknya. Oh, oke. Kalau misalkan karakter coach seperti itu, satu sisi gini, kadang-kadang entah sebagai anggota ataupun sebagai pemimpin, ada dua nih, kita juga harus ingat teman-teman ya. Ada hal yang kita bisa kontrol, sama hal yang kita nggak bisa kontrol. Nah, mood itu kan sesuatu yang nggak kelihatan dan fluktuatif ya. Itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol sebenarnya. Tapi kita bisa antisipasi. Nah, cara antisipasinya gimana? Nah, kita tahu nih, pemimpin kita orangnya baperan, mood-moodan. Nah, coba kita sedikit lebih effort, lebih peka. Cari tahu misalkan nih, kalaupun udah bagus ya, ulang tahunnya kapan, kasih surprise kue ulang tahun. Tiap pagi misalkan, Coach, apa kabar, semangat ya, gitu. Terus kirim gambar-gambar yang apresiasi dia sebagai coach. Bikin thank you letter. Nah, saya juga kemarin sempat terharu, ada beberapa kawan, sahabat di rumah milenial di mana bikin thank you letter. Bang Tovan, thank you ya selama 3 tahun ini, Bang Tovan tuh gini, walaupun gini, tapi kita gini.
itu bikin saya jadi itu luar biasa. Nah, jadi yang butuh apresiasi itu bukan anggota aja, tapi saya bilang tadi tim juga butuh, leader butuh apresiasi dari timnya. Dan percaya sama saya Mas, insya Allah ya ini bisa merubah mood dia drastis. Ya, jadi kita tuh kadang-kadang sebagai anggota tim tuh harus peka juga tuh cara ngewongke, bukan beda ngejilat ya. Kalau ngejilat itu kan konteksnya kasar banget dan konteksnya itu akan ada maunya. Tapi kalau misalkan ini tuh upaya untuk meluluhkan hati dengan cara yang baik dan benar. Ya, anggap coach kita ya manusia, dia punya keluarga, mungkin ada masalah keuangan, masalah apa segala macam. Nah, tapi kan minimal kita nih sebagai anak timnya dia, gimana cara supaya kita tuh dianggap sebagai keluarga juga sama dia. Nah, cara kita supaya dianggap keluarga sama dia, bikin dia nyaman. Nah, gimana cara bikin dia nyaman? Bikin dia itu sayang sama kalian. Nah, gimana cara bikin dia sayang sama kalian? Kasih perhatian. Ya, itu jalurnya kayak gitu. Gimana cara ngasih perhatian? Ya, kayak tadi saya bilang. Ya, sesederhana itu, ulang tahun kasih ucapan, kasih surprise, bawain makanan, ya, bawain cemilan, bawain minum sesekali gitu. Ini pokoknya dari kita patungan nih buat makan, atau mungkin kasih pesan-pesan, thank you letter, kayak gitu-gitu loh, Mas Hamali. Mungkin itu remeh ya, nggak kelihatannya sama kita nggak penting, tapi itu powerful banget loh untuk bikin normal suasana hati orang. Coba deh dilakuin. Oke, siap. Tapi kita memang udah pernah ngelakuin itu semua, ya kan? Tapi tetap aja kadang-kadang kita kayak ada suatu ucapan bikin dia bad mood lagi, bikin bad mood lagi. Jadi kadang-kadang masih terus-terusan bad moodnya, masih terus-terusan. Tapi dia seseorang yang pemimpinannya bagus, kayak gitu, Mas. Ya berarti memang mungkin itu bagian dari cara dia untuk membuat timnya tetap fokus. Tapi somehow mungkin diajak bercanda, diajak ngobrol. Jadi curi-curi waktu informal. Misalnya termasuk Mas Hamali juga mungkin punya peran di situ, ya, untuk jadi orang yang memang dia percaya gitu untuk sharing. Itu proses apa ya? Proses ini kok tiap orang tuh punya ego ya. Tiap pelatih itu punya tembok gitu. Nah, dan tembok itu hanya orang bisa melewati tembok itu dengan seizin dia. Nah, bagaimana cara supaya orang-orang yang di tim itu bisa masuk ke wilayah dia, itu takes time. Kedua adalah butuh izin dia. Gimana cara butuh izin dia supaya mengizinin kita? Yaitu tadi saya bilang, bikin dia tuh sama kita nyaman dulu. Diskusi, komunikasi tiap hari, gitu. Jadi itu butuh proses sih, Mas. Nggak cuma sekali, dua kali. It takes time. Ya, Oke, Allah, baik. Mudah-mudahan berhasil. Baik, terima kasih banyak, Mas. Ya, sama-sama, Mas Hamali, sukses. Gue mau nambahin sedikit. Karena gue berhadapan dengan banyak banget leaders yang cowok-cowok yang mood-nya kadang-kadang nggak bisa dikontrol. Ini buat gue mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman sekalian ya. Kayak lo udah tahu sendiri kira-kira leader apa nih yang membuat gue sebagai follower-nya agak sulit, dan make it a lesson buat lo sendiri juga. Bahwa tadi udah dibahas mindful leadership ya. Mindful leadership itu termasuk salah satu kriterianya adalah lo juga sadar dengan diri lo sendiri, gitu. Mindfulness itu mulai dari diri lo sendiri. Jadi kalau nanti if you are interested, kita bisa ngadain satu sesi lagi, kita ngomongin mindfulness. Di luar ini kita selesaiin yang ini dulu ya. Ini this is the next step for your leadership, karena sebuah mindfulness itu semakin kesini semakin penting, karena itu benteng lo. Kalau lo mindful, itu nanti jadi benteng lo, itu nanti jadi filter mental lo di saat lo berhadapan dengan leaders yang seperti itu. Di saat lo mungkin harus nge-lead dengan, aduh gue lagi banyak masalah, tapi gimana nih mood gue harus gue jaga. So, that is a very important tool. Leaders-leaders yang mindful itu kelihatan banget gitu. Dari cara mereka berkomunikasi, dari cara mereka sharing, dari cara mereka merhatiin lo. Karena when you are a mindful leader, you put your ego aside. Dalam arti mood sejelek apapun dia akan tetap sadar mood gue lagi jelek banget nih, tapi dia sadar mood itu jelek, jadi dia bisa kontrol dan dia berkomunikasinya akan tetap biasa dengan lo. Jadi mindfulness itu it's a skill that you need to develop and you need to learn, which by the way ini bakal jadi catatan gue juga, bakal seru kalau kita ngomongin sedikit satu sesi mindfulness setelah ini semua selesai. Take it as your second leadership class ya guys. Karena ini bakal jadi tools yang sangat berharga buat lo dimanapun.
as a human being, as a leader apalagi, as a follower, mungkin lo akan bisa lebih bersabar atau gimana, tapi gue pengen lo semua bisa menjadi the best that you can be, leadership wise, person wise, dan itu semua mulai dari diri lo sendiri. Jadi tadi kan kita udah mulai diskusin tuh berbagai macam leader yang lo udah lihat, and you are in the process of becoming your own leader nih di provinsi masing-masing ya kan. Lo bakal mulai build tim lo untuk siapa yang jadi coaches GIR yang akan ada yang akan di lapangan juga selain lo sendiri gitu kan. Nah gini nih caranya, memang banyak yang harus kita laluin, dan ya kata Taufan bilang tadi, being a leader is not always easy gitu loh. Di saat lo jadi follower aja lo ketemu leader yang kayak gitu misalnya ya. Nah ini ada pertanyaan dari Wira langsung dari chat, lo mau baca langsung Wir atau mau gue yang bacain nih? Oh, kata di sini lagi ribut. Oke, gue yang bacain ya. Oke. Di sini lagi ribut siap lah. Pertanyaannya pakai di sini aja ya. Jadi bagaimana sebagai seorang anggota yang melihat keputusan pemimpin yang menurut kita kurang pas, sedangkan decision maker adalah dia. Sebagian anggota kurang setuju dengan keputusan itu, apa yang harus dilakukan anggota yang mayoritas tidak setuju? Apakah berserah atau bagaimana? So when your leader makes the wrong decision according to the followers. Oke. Terima kasih. Saya coba jawab dari perspektif dan pengalaman yang udah pernah dilaluin. Nah, terkait dengan hal ini ada berbagai situasi. Ini bisa ada di situasi formal sama situasi informal. Nah, kita bicara dari situasi informal dulu. Kalau informal leader, situasinya kayak gini. Itu kita sebagai seorang anggota tim itu punya ruang untuk berdialog ya, bahkan menjadi tokoh antagonis untuk menyanggah keputusan dia, dan jadi dialog, dan ini jadi bilang bahwa oke, kalau memang keputusannya kayak gitu kayaknya kita nggak bisa ngejalanin coach gitu, karena memang nggak bisa. Itu kalau situasi informal, dan minimal kalian speak up, teman-teman tuh speak up gitu, jangan pasrah gitu ya. Nah ini beda halnya kalau di situasinya formal, kayak misalkan ada istilah di komunikasi itu group thinking ya. Ada kalau pemimpin ngambil keputusan itu, walaupun sebagian besar orang nggak setuju, tapi karena memang mayoritas semua itu menyetujui, ya akhirnya ikut aja gitu. Nah ini situasinya ada di yang mana, Mas Mira? Kalau misalkan situasinya ada di situasi olahraga apa segala macam, minimal kita sebagai anggota itu sudah melakukan proses argumentasi dan speak up, dan semuanya ngomong. Walaupun ujung-ujungnya coach itu tetap kekeh sama keputusan dia. Ibaratnya ke depan, kalaupun dia misalkan dengan keputusannya dia benar, oh berarti mungkin kita yang harus belajar sama dia. Mungkin kita melihat perspektif kita dari selama ini salah. Mungkin kita belajar dari dia. Tapi kalaupun ke depan yang benar adalah perspektif dari tim anggota, harusnya itu jadi pembelajaran buat coach-nya, dan teman-teman bisa speak up. Bicara mungkin apa yang kita sampaikan sebelum pertandingan sepertinya bisa jadi pertimbangan coach ke depannya. Lebih seperti itu. Jadi biarkan coach itu jadi reflektif juga. Jadi sebenarnya yang teman-teman harus tahu bahwa memang salah satu tugas sulit sebagai seorang pemimpin adalah mengambil keputusan. Dan tidak ada keputusan yang benar. Yang ada adalah keputusan yang harus dibuat saat itu. Jadi kalau bicara sekarang nih, misalnya Pak Jokowi kan harus ngambil keputusan. Dia juga nggak bisa ngambil keputusan yang benar, karena memang nggak ada keputusan yang benar. Keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil untuk mengantisipasi situasi ketika saat itu. Dan itu harus diambil. Salah atau benar itu urusan belakangan. Tapi tugas pemimpin adalah ngambil keputusan, dan keputusan yang baik, yang ideal, sebenarnya keputusan yang sudah disepakati. Itu harusnya. Makanya tadi saya bilang, Mas Wira, tipikal kepemimpinan itu macam-macam. Mungkin itu dapat tipikal kepemimpinan yang komando, yang satu arah gitu, ya, yang satu arah. Ya udah, mungkin kalau seperti itu kita coba nurut dulu apa kata beliau, dan kita akan ngelihat ke depan. Dan kita juga punya sikap dong ke depan, kalau dia terus memaksakan pendapat dan pendapatnya itu nggak pernah benar, kita punya hak untuk, I think I need to get out from this team, atau mungkin teman-teman bisa ngomong ke teman-teman yang lain untuk speak up ke coach-nya. Coach, boleh nggak kita bisa minta waktu? Kita mau dialog dong, kita mau coach ngomong hati ke hati, tapi please jangan marah ya. Kita mau ngomong. Gitu. Coba lakukan itu,
Karena saya beberapa kali di challenge along the way, saya punya pengalaman untuk lead beberapa tim. Ada tim saya yang berani juga kayak gitu. Dan saya respect banget. Dan disitulah saya ketemu yang namanya blind spot saya. Oh, ternyata yang selama ini saya lihat itu ada satu kekurangan yang saya itu nggak perhatikan. Dan itu yang dilihat sama tim saya. Nah, itulah mungkin tugas Mas Wira dan teman-teman untuk membantu menemukan blind spot-nya coach-nya Mas Wira. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih. Udah. Semuanya udah. Tunggu, ada yang belum? Udah semuanya nih berarti ya. Wah, mantap. Seru nih. Mantap ya. Kayaknya kita harus ini direkam kan? Ini direkam kan ya? Iya, gue udah janjiin direkam. Nanti gue share ke semuanya. Karena kebetulan tadi Yuyun gak bisa join di tengah-tengah. Katanya kuotanya habis. Karena dia sekarang lagi di daerah banget. Maksudnya dia katanya lagi di pesantren. Jadi bisa she's very limited. Situasinya formal dan namanya. So, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, ya udah semua? Gue unmute semua ya. Coba, lagi berisik masih di sana nggak, Wir? Kita saling follow di Instagramku. Coba boleh di screen share lagi. Bang, gue mau nanya dong, Bang. Boleh. Silakan. Siapa yang main tadi? David ya? Ya. Silakan, David. Nanya pribadi lu nih. Enggak. Lu pernah dapetin partner selalu sebagai leader yang arogan nggak sih? Gue nggak ngomong apa-apa ya, lu cerita sendiri sana. Gue cuma nanya aja. Lu nanya sama gue atau sama Taufan? Bang Taufan gue. Oke. Ada. Terus gue berantem, habis itu clear. Maksudnya berantem gini loh. Gue berargumentasi. Gue tuh tipikalnya, kalau gue merasa posisi gue tidak dalam kondisi yang gue diperlakukan sebagai seorang manusia yang baik, manusia lah gitu, porsi yang adil, gue akan berontak. Dan gue tipikal orangnya ngomong langsung, gitu, straight to the point. Masalah dia nggak suka itu urusan belakangan. Yang pasti gue merasa hak gue untuk berbicara dan mendapatkan hak gue kembali tuh, itu gue lakukan itu. Kita berantem. Tapi berantem tuh debat ya, bukan yang fisik berat. Habis itu kita temenan lagi sekarang. Walaupun jalannya beda gitu. Tapi kita menuju ke arah yang sama, tapi kita beda mobil ibaratnya gitu. Nggak satu mobil lagi. Iya. Dan itu sebagian dari perjalanan gue sih. Banyak. Kayaknya gue tuh kemarin sharing ini di Instagram gue, tips kolaborasi. Salah satunya adalah lo jangan sampai salah pilih partner kolaborasi. Yang satu mau nyari duit sama nyari populer, mau terkenal. Yang satu tuh benar-benar misi kemanusiaan sama volunteering yang nggak akan ketemu lah gitu. Nah, jadi, dan itu harus diomongin dari awal. Nah, masalahnya adalah di saat partnernya ditetapkan sama yang di atas gitu kan, itu jadi lebih banyak challenge lagi. Emang berarti harus benar-benar secara personal itu harus benar-benar ini banget ya? Iya, jadi gini, gue nambahin Karin ya. Kalau ngomongin mindful itu gokil banget sih. Jadi kalau mindful itu pentingnya, misalkan gini, ini bahasa sederhananya aja gitu. Gua gak akan ngizinin orang lain itu bikin gue nangis kalau gue gak ngizinin diri gue buat nangis. Gue gak akan ngizinin orang lain bikin gue marah kalau gue nggak mengizinkan diri gue buat marah. Jadi kontrolnya tuh di kita sebenarnya. Kita tuh nggak gampang, emosi kita tuh dicolek sama orang tuh nggak gampang. Nah itu posisi mindful, sadar gitu. Kita tuh orangnya nggak gampangan untuk dimainin emosinya sama situasi, sama orang-orang sekitar kita, atau sama keadaan. Gitu. Nah ketika teman-teman sudah berhasil di fase seperti itu, teman-teman itu udah menang sebenarnya. Karena bebas dari perdebatan hoax, tidak hoax, politik, tidak politik. Jadi mindful tuh senantiasa berada, sabar, damai, tenang, tidak terjebak dalam perdebatan di luar kanan kiri. Nah itu posisi mindful juga. Jadi saya praktekin ini dan memang lebih tenang sih ya, lebih tenang gitu. Karena kita tidak terjebak dalam urusan orang lain, ini kata kunci ya, tidak terjebak energi kita dalam drama-drama yang nggak penting. Ya, drama, saya sebutnya drama. Jadi kita harus memposisikan energi kita itu di porsi yang tepat gitu. Karena energi kita tuh 100% dan 100% itu kalau bisa 75%-nya kita alokasikan ke hal-hal yang baik. Yes. Ya, jangan ke hal-hal yang memang justru bikin kita drain kita punya energi. Gitu. Jadi
Gitu, Fit. Mudah-mudahan menjawab. Siap. Oke. Ya, berarti kita harus memanfaatkan energi kita sebaik mungkin. Cakep. Gitu. Tenang. Nanti kalau Saya gitu ngatur. ini jadi notes gue ya. Ini jadi notes gue untuk jadi topik pembahasan kita. Ini seru loh. Tuh kan, pelan-pelan, Fit. Pelan-pelan. ini bakal jadi notes gue buat pembahasan berikutnya. Setelah ini selesai, nanti kita akan khusus mungkin bikin leadership session. Karena gue melihat kita semua perlu, dan lo semua dalam masa-masa yang akan banyak melalui hal-hal yang mungkin nggak, yang nggak menyenangkan gitu. Lo berhadapan dengan yang lebih tua nggak menyenangkan, lo berhadapan dengan atasan yang nggak menyenangkan. Tapi at least kalau lo udah dikasih benteng ini, gue berharap lo juga bisa turunin ke junior-junior lo nanti bahwa sosok leadership yang enak, yang kooperatif tuh seperti ini gitu. That's the whole point of our webinar session. Thank you so much lo semuanya. Lydia sama Imron coba nyalain kamera dulu. Kita mau screenshot buat sangat padat dan berisi-isi sekali ini. Iya dong, pasti. There's a reason kenapa aku undang Taufan untuk ngelakuin sesi ini. Karena you have to hear it from the expert. Nggak ada gunanya kalau gue terus yang ngomong, lo pasti bosen. Gue ngomong terus. Anyway, jadi PR. Kita nyambung di Instagram. PR teman-teman hari ini ya, dicatat, nanti gue akan tulis di WhatsApp. Tolong list 3 hal yang paling lo dapat, yang pokoknya 3 poin yang lo dapat dari hari ini, dan tulis di bawah, ceritain di bawah 3 di setiap poinnya. Menurut lo relasi ke lo nya gimana? Apakah itu sesuatu yang lo masih perlu kembangin dan kira-kira lo mau kembangin gimana lagi? Atau ya nanti gue forward ke lo ya. Jadi mikir. kumpulin ya 3 poin, dan di setiap poin itu lo ceritain. Kayak kemarin, self-reflection guys. I need to know. By the way, terima kasih ya PR yang kemarin udah dianggap serius dan dikerjain. Ngumpulinnya Kamis nih, Kak. Ngumpulinnya Selasa dong. Selasa sesi kita berikutnya. Mohon dilihat jadwalnya teman-teman. Selasa sesi kita berikutnya jam 3 sore. 3:30. Oke. Kemarin kita nanti gue mau ngundang Bang Tovan ulang tahun gue. Bisa aja ente. Ulang tahun keberapa lu, Pit? Ntar gini aja, ntar kalau misalnya kita udah bisa keluar rumah semuanya, nanti on the field, wasit David ini juga salah satu wasit di Indonesia, jadi dia juga sering ngewasit di Jakarta. Jadi kalau kita liganya, jadi kalau kita udah mulai aktif lagi, nanti lo bener ya main-main ke lapangan. Sekarang kan lo kenalnya nggak cuma gue doang misalnya, oke? Ya.